Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Litbang Pemas Channel bersama saya Azza Abidatin Betalia. Pada kesempatan kali ini kita lagi ada di sesi bincang-bincang dengan praktisi. Di sebelah saya sudah ada beliau merupakan praktisi keuangan yang juga adalah dosen Universitas Islam Lamongan. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Mohon maaf, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Asa atas undangannya sehingga kami bisa hadir di podcast Litbang Pemas. Mudah-mudahan undangan ini bisa memberi pencerahan bagi teman-teman. Amin. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kenalan dulu Pak G. Ya. Terima kasih. Jadi nama lengkap saya Insinyur Ruswaji Magister Management. Kemudian kalau asal tempat lahir memang saya bukan orang Lamongan, tapi iya. pendatang. Yang tepatnya dari Cilacap. Oh, dari Cilacap ya. Cuma sudah menjadi warga Lamongan tahun 1997. 1997 Iya, sudah lama sekali. Jadi sudah menjadi orang Lamongan. Enggak. Kalau dilihat dari titelnya Magister Manajemen Pak Iya, G, iya. berarti pastinya dosen ekonomi ya. Betul Bu Asa, iya. Oke. Karena temanya ini tentang praktisi keuangan, saya mau nanya dulu. Iya, iya. Pak Ruswaji selain jadi dosen, Iya. aktivitasnya nopo Pak? Kebetulan saya bergabung di Bank Daerah Lamongan itu mulai Mei 1997. Oh ya. Kemudian sehingga sejak tahun 2015 itu baru bergabung dengan Fakultas Ekonomi. Jadi saya sudah 23 tahun 4 bulan nih persis, karena Mei 97 saya sudah di perbankan. Walaupun dengan sedikit bekal yang istilahnya memberi kepercayaan atau apa itu? Ya perasaan ini ya percaya diri ya untuk bisa berbekal bergabung di dunia akademis. Oke. Pak Ruswaji berarti sekarang ini menjabat sebagai praktisi keuangan Bank Daerah Lamongan, G. Betul ya. Mungkin perlu dikupas sedikit Pak profil Bank Daerah Lamongan itu, karena ada kata-kata Lamongannya berarti Iya, hanya betul. ada di Lamongan, ngoten G? Iya, betul. Begini ya. Jadi kalau tidak salah ini Bank Daerah Lamongan itu berganti nama 3 kali ya. Dulu awalnya Bank Pasar. Nah, Oh ya. Bank Pasar. Nah, kebetulan ini kan kalau sudah bicara bisnis kan terkait nama itu membawa makna. Benar. Kaitannya dengan branding gitu Pak ya. atau marketable-nya itu ya. Dulu kesannya kalau Bank Pasar itu kan orientasinya hanya ada di pasar-pasar. Nah, akhirnya ini menjadi satu kajian terus sehingga berubah keduanya menjadi ada PD Bank BPR Bank Pasar. Tapi tetap masih ada pasarnya. Ternyata branding kedua juga masih kurang memberikan rasa percaya pada pemilik maupun stakeholder yang lain, sehingga pada tahun 2015 ya itu dengan 2014 itu akhirnya juga branding ini harus dikaji lagi sehingga berubah menjadi BDL. Jadi BPR-nya tidak ditonjolkan. Mengapa tidak ditonjolkan? Karena orientasi masyarakat BPR hanya bank perkreditan. Oh ya. Jadi katanya hanya kesannya kredit saja. Kredit saja. Iya, padahal BDL itu kan ya benar. tidak hanya kredit tapi juga simpanan dan sebagainya. Itu yang branding istilahnya harus dikaji secara terus menerus oleh Bank Daerah Lamongan. Nah, sehingga ya, mungkin orientasi caranya gitu. Sehingga branding ini ternyata memegang peranan, walaupun secara pertumbuhan kinerja juga Bank Daerah Lamongan ini sudah berkali-kali membawa prestasi tidak hanya di lokal, regional tapi juga sampai nasional. Ini yang sudah keren. Mungkin saya mau nanya dulu Pak ya. Jenengan sebagai praktisi Bank Daerah Lamongan sudah sekian puluh tahun gitu. Kenapa pada akhirnya pada tahun 2015 itu memutuskan untuk wah sebenarnya saya harus mengajar ini. Gimana itu Pak ceritanya? Iya. Sebetulnya gini. Saya sudah kenal dengan teman-teman di Unisla kan 2000 lah, tahun 2000. Kebetulan para senior di sini kan teman-teman S2 ya dulu ya. S2 di pasca sarjana itu. Nah, sebenarnya suruh bergabung itu kan 2000 itu tadi, 2002 ya suruh bergabung. Cuma kebetulan di BDL kan waktu itu kan kami termasuk agak orang yang sedikit sibuk ya. Waktunya belum luang. Nah, satu yang kedua juga yang memotivasi juga ini lama-lama memang kelihatannya karena dorongan-dorongan teman-teman terutama di senior itu harus segera bergabung, akhirnya saya baru bisa memutuskan 2015 itu. Itu juga atas rekom juga dari kepala Bank Daerah, direktur utamanya Pak Sekda ya, juga ada dorongan untuk bisa
mengajar lah. Mengajar gitu, Iya. untuk menerapkan ilmu, Menerapkan ilmu, Pak, iya, nggih. iya, iya. Nggih. Oke, lebih lanjut lagi karena sebagai praktisi keuangan gitu Iya, ya, terus iya. ngajarnya di manajemen atau di prodi akuntansi, Pak? Di manajemen lah. Oh, di manajemen ya. Di manajemen. Iya. Terus yang mau saya tanyakan adalah iya. karena jenengan ini jadi praktisi keuangan, pada Iya. akhirnya mungkin ada nilai plus ngoten Pak nggih. Betul, ya. Dan pastinya akan ada ajaran-ajaran atau ilmu-ilmu baru yang diterapkan ke mahasiswa. Iya, betul. Sampai detik ini sejak jenengan mengajar di sini sampai detik ini mungkin ada beberapa Pak teori baru Iya, atau iya. karena sudah berkecimpung lama di dunia nyata Iya, ngoten iya, nggih. betul. Nggih, mungkin bisa diceritakan. Iya, terima kasih Pak Zah. Jadi begini, kalau memang mungkin yang memperkuat pertama adalah perjalanan praktis saya. Yang kedua juga selama di perbankan saya juga sering mendapat tugas untuk menjadi pengajar ya di Bank Indonesia, narasumber juga, sehingga mungkin bekal kompeten itu yang sedikit memberi kepercayaan saya untuk bisa terjun ke akademisi. Walaupun setelah kami bergabung ternyata kami juga mendapatkan banyak amanah mata kuliah yang kaitannya dengan keuangan, antara lain mungkin manajemen perbankan, praktek perbankan, kemudian sistem informasi manajemen, kemudian yang baru-baru ini ilmunya manajemen risiko. Kemudian ini sekarang semester terakhir ini saya juga dilibatkan bantu di prodi lain di accounting, yaitu controlling audit, audit. Kebetulan sekarang ini saya juga kebetulan sedang menjabat di kepala divisi audit ya pemerintahan di bank daerah. Jadi secara praktisnya memang ilmu itu sudah mengalir lah ya. Nah, satu. Yang kedua, kalau dilihat dari terapannya memang terus terang saja mungkin teman-teman mahasiswa akan lebih gampang ya menerima ilmu praktis dibanding walaupun kami juga harus berkolaborasi dengan kajian teori yang mendukung ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan yang ketiga, kelihatannya kalau saya analisis perkembangan teman-teman ini alumni ya di ekonomi dan juga atas dasar informasi, ini kelihatannya alumni juga semakin tahun itu banyak yang berminat terjun di dunia perbankan atau finance, dan kelihatannya ini semakin meningkat terus pertumbuhannya. Ini kan menunjukkan bahwa respon adik-adik mahasiswa di ekonomi ini dengan dunia finance sangat respect ya, sangat bagus, karena pertumbuhannya yang direkrut itu yang diterima di bank-bank pemerintah, mungkin bank-bank BPR dan juga lembaga finance ini kelihatannya sudah semakin meningkat. Seperti contoh soal di Bank Daerah Loman ini alumni dari Unisla juga tidak sedikit, ya, hampir 30 sampai 40 karyawan. Banyak ya? Iya, itu. Dan kelihatannya juga pos-pos penting yang ada di BDL kelihatannya sudah terisi semua oleh alumni Pak. Ya, keren. Ya. Itu yang mungkin saya juga agak sedikit terus optimis lah. Mudah-mudahan ada alumni ini ibaratnya kalau saya tarik ulur ke endingnya itu kan solusi masa depan itu. Solusi masa depannya ini akan ya memberikan kontribusi kuat terhadap visinya Unisla itu. Mungkin untuk penonton juga mungkin semuanya tahu ya bahwa tagline Unisla ini solusi masa depan lah. Solusi masa depan ini memang diharapkan Pak Ruswaji ya untuk benar-benar menjadi nyata di dunia perbankan, dunia finance gitu Pak. Betul. Mungkin ceritakan sedikit Pak ya. Kira-kira dari teori sama dari lapangan ini pernah nggak Pak ada kejadian yang ini sepertinya teorinya seperti ini tapi di lapangannya kenapa seperti ini, lalu cara meng-cross check-nya gimana biar jadi stabil atau biar jadi bagus gitu Pak? Baik. Jadi kalau di dunia perbankan ke finance ya, itu memang kalau saya analisis memang bedanya tidak terlalu jauh ya. Lebih-lebih kalau istilahnya mungkin yang ngajar ini orang praktisi ya, sehingga segala permasalahan, tapi ini sangat minim ya istilah perbedaan itu. Karena apa? Ya karena di dunia finance ini kan kalau contoh di perbankan kan sangat ketat, terutama di audit maupun pemeriksaan maupun di pembinaannya, karena tidak hanya internal yang meriksa tapi juga eksternal seperti OJK. Katakanlah di struktur organisasi perbankan ini kan katakanlah dari sisi POAX-nya itu ya, planning, organizing, executing, controlling itu kan semua segmen ini sangat terdetek oleh OJK, jadi sangat ketat, sehingga kontribusi orang-orang atau ilmu akademisi gitu ya, atau mungkin orang lain ini akan cepat menyelesaikan di dunia
finance gitu. Jadi kalau yang dari ekonomi manajemen ada bekal perbankan itu biasanya ya tidak lama-lama. Jadi ukuran saya itu sangat limit beda itu nanti ukurannya di tenggat waktu ya. Jadi kalau cepat menyelesaikan biasanya karena ada bekal ilmu gitu ya. Itu contoh soal yang paling praktis. Nah, karena memang sudah bidangnya Pak ya. Iya sudah bidangnya dan ada sekolah, di kuliah di bangku kuliah sudah pernah diajarin. Sudah diajarin gitu ya. Jadi cepat penyelesaian itu ukurannya sangat praktis di situ kan bahasa. Nah, mungkin diulang lagi Pak ya. Berarti alumni Unisla ini di BDL banyak ya, lumayan ya. Itu sampai hari ini itu sudah 40 lebih saya kira ya. Itu yang tapi memang masih dominasi dari ekonomi ya. Walaupun dari TI juga ada, dari hukum ada, kemudian ya dari TI, hukum sama ekonomi yang dominasi itu. Berarti sebenarnya apapun jurusannya kalau misalkan dia memang mampu menguasai bidang itu bisa ini Pak ya, betul, bisa menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Ya, tapi untuk BDL sendiri kalau misal untuk perekrutan mahasiswa itu memang wajib dari ekonomi atau bisa menerima dari yang lain-lain Pak? Sesuai bidang atau sebetulnya barangkali mungkin praktisnya di akademis ya, karena ini bidangnya finance itu mungkin yang lebih pas dari ekonomi itu mungkin selama ini kan ada yang dari ekonomi kan hampir tiap tahun tidak pernah berhenti ya PKL di BDL jadi ini ya. Nah, dengan adanya PKL juga perusahaan kan merasa senang bahasa karena merasa terbantu. Nah, sesuai evaluasi teman-teman yang ketempatan adik-adik dari Unisla kan juga sering merasa senang karena dibantu dan juga kesannya juga ada jiwa-jiwa muda, ada tenaga-tenaga yang masih segar bisa, gitu Pak ya. Bisa dimanfaatkan gitu. Terus selama menjadi dosen ini pernah ini nggak Pak melakukan penelitian atau pengabdian yang sesuai dengan bidang, sesuai dengan keuangan atau yang dihubung-hubungkan sama praktisi keuangan itu? Iya, terima kasih. Jadi karena ini kalau sudah bicara dosen kan satu linearitas itu ya, kemudian kajian akademis ilmiah itu harus memang itu kelihatannya sudah menjadi kewajiban untuk tridharmanya itu kan gitu ya, terutama di penelitian. Ya alhamdulillah kami kan hanya dengan modal semangat gitu ya. Semangat karena usia kan sudah ini ya, ini modalnya semangat. Tapi masih produktif Pak ya. semangat. Jadi ya aturan-aturan yang ada di universitas saya selalu berupaya semaksimal mungkin mengikuti aturan penelitian, saya ikut penelitian, pengabdian juga melakukan penelitian. Jadi poin-poin tridharma itu alhamdulillah selalu saya cukupi. Jadi itu mungkin yang dan orientasinya jelas kami juga tidak lepas dari orientasi basic saya yaitu masalah finance. Jadi saya lebih pertama yaitu masalah finance, kedua termasuk kelayakan bisnis dan sebagainya. Kebetulan ya itulah dunia-dunia yang kaitannya dengan finance. Karena memang saya ini sering membaca gitu ya. Daftar dosen penerima hibah dari Ristek Dikti. Pasti ada namanya Pak Ruswaji. Saya sampai aduh keren sekali ini ya. Masih produktif loh untuk meneliti, untuk mengabdi. Untuk pengabdian sendiri sering jadi ini Pak ya DPL KKN, ngatakan ya dosen pembimbing lapangan. Ya alhamdulillah Bu Asah selalu dilibatkan atau tentang kriterianya saya juga tidak bersih tapi selalu nyantol. berarti memang dianggap masih bisa. Oh ini masih sangat bisa untuk membimbing mahasiswa KKN gitu ya. Kalau untuk pengabdian yang lain sering ngasih ini Pak ya, seperti yang tadi sudah disebutkan sering menjadi narasumber di berbagai acara. Kalau di ekonomi sendiri sering mengadakan acara-acara yang bertema audit keuangan atau seperti manajemen risk atau yang tadi nggak Pak? Iya, jadi sistem informasi itu ya. Ya kebetulan mungkin sampai hari ini saya belum ini ya di fakultas ya. Ini belum melakukan kegiatan itu, tapi ke depan insya Allah akan berupaya menggali potensi-potensi yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan itu. Kebetulan di kantor kan masih agak sedikit sibuk. Tapi insya Allah ini kan 7 bulan lagi kan masa saya kan akan purna ya, lebih fokus mungkin setelah itu kan akan lebih fokus di fakultas gitu. Mungkin kedepannya bisa diundang juga lah mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Pasti karena saya kira apapun jurusannya kalau sudah tagline-nya ini tentang risiko atau audit keuangan atau apa ini nggak cuma mahasiswa manajemen saja ya mungkin yang tertarik, karena mereka juga punya keinginan bagaimana bisa terjun di dunia kantor apapun itulah, dunia kantor, bagaimana cara mengatasi masalah seperti itu. Mungkin besok-besok
Pak Roswaji bisa menjadi narasumber. Betul, ya, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Terus untuk kedepannya mungkin ada impian-impian yang mau dibangun di Unisla ini mau dijadikan seperti apa sih Pak? Iya betul, terima kasih Basah. Saya pertama kali masuk Unisla itu ada satu yang menjadi tantangan saya lebih ini ya, terutama visinya Unisla ya, visi itu kalau sudah bicara visi itu kan merupakan impian masa yang akan datang. Tantangannya adalah solusi masa depan. Ini kerangka berpikir yang bagi saya ini organ-organnya di Unisla sangat luar biasa ya. Mencantumkan visi kan satu hasil kajian renungan yang luar biasa. Yang sangat lama gitu sangat lama itu prosesnya sangat lama. Sehingga dengan sedikit bekal saya dari finance ini, lebih-lebih Pak Rektor, Pak Warik juga kayak pernah mencanangkan jadi Unisla akan mendirikan satu lembaga keuangan itu ya, atau finance itu. Jadi ini saya selalu merenung, saya yakin bahwa ini harus terwujud. Lebih-lebih sekarang ini dunia perguruan tinggi kan otoritasnya harus semakin bagus, semakin kuat itu ya. Artinya karena sudah bicara otoritas kampus, mau tidak mau kan universitas itu harus menggali ya banyak potensi yang terkait dengan kontribusi kampus. Kontribusi itu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk finance, dalam bentuk ya yang lainnya. Tapi kalau bicara otoritas, mau tidak mau kan endingnya itu kan kesejahteraan, kesejahteraan dosen, kesejahteraan karyawan, itu kaitannya dengan finance. Ini yang kalau dulu pernah saya di WDL awal-awal dulu itu ada istilah gini Bu Asa, bagaimana membangun bintang-bintang di sekeliling itu ya, kita sudah bintang-bintang bertaburan di sekeliling usaha pokok bisnis. Nah, dulu kan ada visi yang gitu. Nah, ini artinya banyak mendirikan unit-unit bisnis yang sekiranya bisa memperkokoh ya dari kelangsungan hidup satu perusahaan. Nah, ini kan sekarang dunia akademis kan akan diajak ke sana itu ya. Otoritas berarti ada mata kuliah sekarang bergandengan tangan. Lebih-lebih kalau Unisla ini kan kita sama-sama lihat itu ya, sudah pakai lambang NU lah ya, itu bintangnya 9 itu ya. Itu juga impian saya. Barangkali mungkin idealnya ke depan Unisla punya 9 bintang ya kan, memberikan kontribusi. Mungkin lembaga finance, mungkin lainnya. Nah ini yang impian-impian harus kita mulai renungkan. Nah saya selaku bagian dari orang yang diberi pengalaman ya di bidang finance ini juga sudah mulai merancang ke sana, artinya juga hasil wacana Pak Rektor, Pak Warik ini sempat saya juga tindak lanjuti, terutama dengan Pak Warik 2. Bagaimana Pak? Kayaknya Pak Warik 2 kan waktu itu sangat optimis, sangat semangat. Kayaknya saya suruh berangkat konsultasi di OJK itu. Ya, saya sempat konsultasi OJK, jadi ya memang di OJK ternyata di lembaga yang sangat ini sekali ya, itu juga sudah banyak masukan antar kehidupan akademis dengan dunia bisnis. Jadi memang itu sangat modal bagus kalau ada dunia akademis akan membangun satu lembaga. Di tengah-tengah ada lembaga yang utama, tapi di pertaburan bintang-bintang yang akan memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Karena endingnya kan nanti multipliernya banyak itu, kalau artinya kesejahteraan dosen, karyawan, mungkin biaya kuliah mahasiswa menjadi murah kan itu ya. Ini ya, jadi ini yang harus mulai menata. Tapi kelihatannya ini sejalan dengan program pemerintah gitu Bu Asa ya. Dengan Pak Menteri ini katanya juga komposisi dosen kan harus 40% praktisi ya Bu Asa ya. Nah ini kan berarti wacana Pak Menteri kan ke sana. Otoritas kampusnya harus semakin terus diperkuat. Itu yang menjadi kelihatannya ya, menjadi suatu kondisi yang sangat sinkron lah dengan pertumbuhan dunia pendidikan ke depan. Nah sehingga itu kan salah satu model yang akan menjawab tadi solusi masa depan itu. Solusi masa depan. Bagaimana nasib adik-adik yang sudah lulus ya, sudah bisa direkrut dalam lapangan atau dunia kerja atau belum. Nah ini kan kita pikirkan. Ya contoh soal mengapa saya bermimpi katalah punya lembaga keuangan. Contoh kecil seperti hasil konsultasi itu ya di OJK itu, bahwa kan ada 3 grade gitu. Grade yang memang kecil, sedang, besar untuk permodalan. Ada permodalan yang 6 miliar, ada 15 sama 50. 6 miliar saja itu sudah bisa membuka namanya 40 kantor unit. Itu. Nah, padahal kita Kabupaten Lamongan hanya 29 kecamatan. Nah, berarti kalau kita berdiri tiap kecamatan ada
bisa kan itu ya, Iya, karena 40 bisa. tadi. Atau yang kedua, kita hitung dengan komposisi perekrutan. Katakanlah tiap kecamatan seperti Bedel itu Iya. kan ada 5 personil. Nah, ada 5 personil kali katakanlah 30, Setiap kecamatan. 150 kali ya. Berarti ada 150 potensi yang bisa merekrut alumni kan gitu ya, kalau benar. Unisla belum nanti bisa di luar kota, itu baru. Nah, ini kan wacana-wacana yang terus menjadi rumusan. Jadi mudah-mudahan, tapi insya Allah ini selama Pak Rektor jajarannya ini akan konsis, saya kira bisa terwujud. Semoga Jadi, bisa terwujud, amin Pak, amin ya, ya, karena betul. itu cita-cita yang sangat mulia Betul. untuk kelangsungan mahasiswa juga. Iya. Enggak. Dan Oke. saya kira strategi awalnya apa ya, Pak Rektor itu sangat tepat kalau memang lembaga finance menjadi pertama ya, urutan pertama. Karena apa? Karena dari finance yang profesional ini kan akan bisa menggerakkan ke yang lain nanti. Oke. Ya kan?